Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita kembali bisa jumpa dalam program RYM, di mana melalui program ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan mendewasakan iman kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada bersama untuk belajar firman-Mu. Kami membutuhkan Engkau ya Bapa. Berbicaralah, sampaikan apa yang Engkau mau kami tahu, yang Engkau mau kami hidupi. Taruhlah perkataan-Mu di mulut anak-Mu ini, dan berbicaralah kepada setiap kami. Bapa, tolong kami dengan hikmat-Mu, supaya kami boleh menerima dan mengerti. Tolong kami melalui Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh menghidupi. Urapilah kami semua ya Bapa. Ampuni segala dosa, kesalahan dan ketidakpatutan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Saudara, tidak bisa disangkal bahwa hidup itu harus memilih. Sebagai manusia yang diciptakan dengan diberi kehendak bebas, manusia harus menentukan nasibnya sendiri. Seperti apa hidupnya di dunia ini ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan oleh orang lain, juga bukan oleh Tuhan. Ini penting kita sadari, saudara. Tidak hanya itu, nasib kekal manusia juga ditentukan oleh dirinya sendiri. Apakah akan kelak mendiami surga kekal atau menjadi penghuni neraka kekal? Firman Tuhan dalam Ulangan 30 ayat 19 mengatakan, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Dari ayat ini saya kira cukup jelas ya, bahwa tiap-tiap hari kita diperhadapkan dengan yang namanya kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Saudara, kehidupan bagi umat perjanjian baru tentu harus dipahami dengan benar, yaitu sebagai hidup yang berkualitas. Dalam arti, hidup yang menunjang pekerjaan Tuhan, yang menyukakan hatinya. Orang yang memiliki hidup yang berkualitas tidak bisa tidak, dan bahkan bukan tidak mungkin, menjadi orang yang diberkati secara jasmani atau secara materi, saudara. Hidup yang berkualitas juga tidak hanya menyangkut hidup di bumi saja, tetapi juga di kekekalan nanti, ketika orang diterima sebagai anak-anak Allah. Sedangkan yang namanya kematian harus juga dipahami sebagai kebinasaan kekal, atau terpisahnya manusia dengan Allah untuk selama-lamanya. Itu berarti kematian jangan hanya dipahami secara dangkal, yaitu kematian secara fisik, atau dipandang merupakan suatu kegagalan di dalam kehidupan, yaitu gagal memperoleh jodoh misalnya, tidak mendapatkan keturunan, dipecat dari pekerjaan, gagal dalam hal ekonomi, sehingga dari lahir sampai sekarang terus jadi orang miskin. Gagal dalam membangun keluarga,
terpuruk karena menderita satu penyakit. Lalu semua itu dipandangnya sebagai suatu kegagalan, atau mungkin dipandang sebagai suatu kecelakaan atau suatu kematian. Tidak boleh begitu, saudara. Memang harus diakui, dalam pandangan umum seperti itu. Tetapi kita harus memandangnya dari sudut pandang Tuhan. Kegagalan atau kematian yang sesungguhnya yang jadi masalah terbesar bagi manusia adalah ketika manusia terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Saudara, semua yang saya jelaskan tadi diperhadapkan Tuhan kepada kita. Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Kita harus memilih. Nah, sepertinya mudah bukan, saudara? Karena secara logika, saudara pasti berpikir orang akan memilih kehidupan, akan memilih berkat. Kan begitu, saudara. Dan memang seharusnya begitu. Tetapi faktanya tidak begitu. Yang terjadi justru sebaliknya. Pada umumnya orang justru memilih kematian, memilih kutuk. Ironi bukan? Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Ya bisa, saudara. Karena di dunia ini yang berpotensi membawa kematian atau yang mendatangkan kutuk itu justru yang manis, yang menggoda. Dan lebih dari itu, yang dianggap wajar bagi dunia. Bukankah iblis berkata kepada Tuhan Yesus setelah ia membawanya ke suatu tempat yang tinggi, lalu memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia? Iblis berkata, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Saudara, yang namanya harta itu nikmat. Siapa sih orang yang tidak ingin kaya? Saya percaya semua pasti ingin. Bukan tidak boleh, tentu boleh. Menjadi kaya boleh. Cuma persoalannya, kalau sudah kaya, sebagian besar orang menggunakan kekayaannya untuk kepentingannya sendiri, untuk memuaskan hawa nafsunya. Hanya sedikit memang ada, tetapi bahkan sedikit sekali yang benar-benar dipakai untuk kepentingan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Keadaan inilah yang saya sebut berpotensi membawa kepada kebinasaan. Maka dikatakan dalam Matius 19 ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, harus kita akui, semakin kaya seseorang, apalagi punya kekuasaan, pangkat, atau relasi dengan pejabat, tanpa sadar biasanya orang akan mengandalkan dirinya sendiri, saudara. Ya,
kurang mengandalkan Tuhan, bahkan cenderung untuk menjadi egois, menjadi sombong, saudara. Orang akan lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Padahal dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Tetapi ya apa mau dikata, memang faktanya dunia dan keindahannya itu memang manis dan sepertinya menjanjikan kehidupan yang aman, nyaman, mulus, dan tanpa hambatan. Walaupun ujungnya maut, tetapi tidak banyak yang bisa melihatnya. Itulah sebabnya saya tadi katakan bahwa kebanyakan orang salah memilih. Yang dipilih adalah wrong choice atau pilihan yang salah, saudara. Bukannya memilih kehidupan, tapi justru yang dipilih kematian. Bukannya yang dicari berkat, tetapi justru menghampiri kutuk, saudara. Tetapi beruntung Allah mengenal siapa kita. Maka ia berpesan agar kita memilih kehidupan. Kehidupan itulah pilihan hidup yang benar. Dikatakan pilihlah kehidupan, sangat jelas. Ya, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ini sungguh merupakan kasih karunia, saudara, kalau kita menyadarinya. Dan Tuhan tidak hanya berpesan, tetapi ia juga bertindak. Karena memang Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Terkait akan hal itu, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Jadi, saudaraku, Tuhan Yesus tidak hanya memberitahu jalannya, tetapi ia sendiri yang menjadi jalan itu. Itu berarti agar kita bisa memilih kehidupan, kita harus mengikuti jalan atau jejak Yesus. Kita harus hidup seperti Yesus hidup di muka bumi. Itulah kehidupan, itulah jalannya. Kata jalan dalam teks aslinya dipakai kata hodos atau lorong panjang. Hidup seperti Yesus itu tidak bisa instan. Harganya adalah segenap hidup kita dan sepanjang umur kita. Kita harus mau di Taman Getsemane mengalami pergumulan yang berat, di mana apakah harus menuruti kemauan atau ambisi kita yang memuaskan kedagingan kita, atau kita akan berkata, "Biarlah kehendakmu yang jadi, ya Bapa." Ini tidak mudah, tetapi juga tidak berat, tapi sangat susah dan sangat berat. Kita juga harus mau dan berani mengalami keadaan yang tidak nyaman, ditikam, disalah-salahkan terus, difitnah, disiksa, dilukai, dijahati, dikhianati, dirugikan batin dan mental kita. Ya, seperti Tuhan Yesus. Kita tidak boleh menaruh dendam, saudara.
apalagi membalas. Kita harus mau menerima semua keadaan tidak nyaman itu dengan ikhlas. Ya, betul. Begitu, saudara. Karena semuanya itu berkat abadi, berkat kekal, saudara. Juga kita harus mau di Golgota menyalibkan daging kita sendiri, dan itu sakit, bahkan sakit sekali. Banyak hal yang bisa membuat kita itu murka, marah. Tapi jangan marah, jangan murka. Kita tentu menghadapi kesulitan-kesulitan keuangan di depan. Ya nggak usah mengeluh, kita hadapi saja. Tidak boleh jengkel. Dikecewakan itu pasti akan kita alami, tapi jangan kecewa. Itu tidak mudah. Tetapi memang itulah jalan untuk beroleh kehidupan, untuk beroleh yang namanya berkat. Saudara, satu hal yang harus kita ingat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, bagaimanapun keadaan kita, penyertaan Allah itu sempurna. Melalui pribadi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, senantiasa akan menguatkan, menghibur, bahkan menuntun kita untuk beroleh kehidupan. Jadi sekarang saudara memilih yang mana? Kehidupan atau kematian? Berkat atau kutuk? Terserah saudara. Tapi saya ingatkan, jangan sampai salah pilih ya saudara. Pilihan hidup saudara harus benar. Dan saudara pasti bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita dengarkan satu pujian. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau sudah berfirman kepada setiap kami. Kau ingatkan bahwa hidup ini sejatinya pilihan, dan
Engkau beritahukan kepada kami bahwa pilihan hidup yang benar adalah kehidupan dan kutuk. Engkau sudah sediakan tuntunan melalui kehidupan Yesus serta penyertaan daripada Roh Kudus-Mu. Kami mau ya Bapa untuk memiliki pilihan hidup yang benar. Tolonglah kami ya Bapa. Kami percaya Engkau akan memberikan kesanggupan kepada kami. Terima kasih. Sebentar acara ini berakhir, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya Engkau ada bersama kami, Engkau menyertai dan memberkati. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam RYM dan sampai jumpa.